Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andes EC Diah Ratnawati, Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis pada Prodi Akuntansi kelas K013. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu ruang lingkup bisnis. Kemudian izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Aisyah Nurul Fadila dengan NPM akhir 310. Yang kedua ada Maureen Alivia Azahra dengan NPM akhir 314. Yang ketiga Muhammad Rafaer dengan NPM akhir 318. Yang keempat Zahra Tasya Namira dengan NPM akhir 322. Yang kelima Cinta Alfa Maulidia dengan NPM akhir 336. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup bisnis secara umum. Menurut Philip Kotler, produk yang dipasarkan dalam suatu kegiatan bisnis dapat dikelompokkan menjadi 10 entitas produk. Yang pertama, information. Media massa, baik cetak maupun elektronik, merupakan pelaku bisnis informasi. Penayangan berbagai berita yang sedang menjadi isu publik akan meningkatkan rating siaran televisi, sehingga akan menarik para pengiklan untuk memasang iklannya dan bisa menaikkan revenue stasiun televisi tersebut. Contohnya RCTI yang sedang menayangkan video siaran langsung Piala Eropa 2012 yang terjadi antara Ukraina dan Polandia. Yang kedua ada places. Places itu bentuknya seperti tempat tujuan wisata. Nah, tempat tujuan wisata ini memiliki objek wisata yang dapat dijual kepada para wisatawan, baik wisatawan dalam negeri ataupun luar negeri. Contohnya Candi Borobudur dan Gunung Bromo. Nah, kedua tempat wisata tersebut banyak dikunjungi kan sama orang luar negeri ataupun orang lokal. Contohnya Candi Borobudur dan Gunung Bromo. Nah, kedua tempat wisata tersebut banyak dikunjungi kan sama orang luar negeri ataupun orang lokal. Nah, menurut Kotler dan kawan-kawan pada tahun 2002, tempat-tempat wisata dikenal banyak wisatawan bila mana pemerintah daerahnya melakukan upaya pemasaran optimal ke berbagai negara. Keberhasilan pemasaran tempat wisata tersebut ditunjang oleh sarana dan prasarana yang baik dan akomodasi yang memadai, sehingga dapat meningkatkan value tempat wisata tersebut. Experience. Manusia senang melakukan berbagai aktivitas untuk memperoleh pengalaman-pengalaman tertentu dalam hidupnya. Contohnya melihat binatang buas seperti harimau dan singa di alam bebas. Selanjutnya, organization. Rekam jejak atau track record, perusahaan yang menghasilkan produk bermutu, memuaskan kebutuhan konsumen, serta memiliki kinerja keuangan yang baik, menyebabkan perusahaan yang satu memiliki nilai yang berbeda dibandingkan pesaingnya di mata konsumen maupun investor. Ideas, seluruh produk yang dipasarkan pada awalnya berasal dari suatu ide produk. Ide dapat melahirkan inovasi produk berupa produk yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak ada di pasaran. Peoples, manusia dengan segala kemampuan dan talenta yang dimiliki dapat menjadi komoditas bisnis. Raffi Ahmad merupakan salah satu contoh fenomenal bagaimana manusia dengan segala talenta yang dimilikinya mampu menjadi komoditas bisnis. Properti. Hak kepemilikan seseorang terhadap benda-benda yang berharga dapat dijadikan komoditas bisnis. Misalnya, hak kepemilikan seseorang terhadap tanah yang ditunjukkan melalui kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dapat diperjualbelikan. Baik, untuk contoh dari event sendiri terdapat Jakarta Fair, Jakarta Jazz Festival. Ini adalah salah satu contoh event atau acara yang dapat dijual kepada publik dan menjadi bagian dari kegiatan bisnis yang biasa dilaksanakan oleh para pengelola event atau event organizer yang biasa disingkat IO di Indonesia. Selanjutnya untuk contoh dari tangible goods, pasta gigi Pepsodent, deterjen Soklin, minuman ringan berkarbonase seperti Coca-Cola, semir sepatu kiwi dan mie instan Indomie adalah contoh-contoh produk yang ditawarkan berbagai perusahaan-perusahaan. Barang-barang ini dapat dijual atau diperjualkan
untuk bisnis kepada publik karena memiliki nilai atau value, sehingga konsumen sendiri mau untuk menukar uang mereka dengan barang-barang tersebut. Selanjutnya ada servis, layanan, atau jasa. Terdapat 4 sifat dari servis atau layanan dan jasa. Pertama, intangible atau tidak berwujud. Jasa sendiri bersifat abstrak dan tidak dapat dilihat secara fisik. 2. Inseparable atau tidak dapat dipisahkan. Jasa tidak dapat dipisahkan dari pemberi jasa itu sendiri. Ketiga, variability atau bervariasi. Kualitas jasa dapat bervariasi tergantung pada pemberi dan konsumen. Dan keempat, perishability atau mudah rusak. Jasa tidak dapat disimpan atau dikonsumsi untuk waktu yang mendatang. Contoh dari jasa sendiri ada jasa pengacara, dokter, dan notaris. Selanjutnya untuk pengertian KBLI. KBLI adalah klasifikasi baku kegiatan ekonomi di Indonesia. KBLI diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 57 Tahun 2009. KBLI disusun dengan tujuan sebagai klasifikasi kegiatan ekonomi yang komprehensif dan dapat digunakan untuk penyeragaman, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data statistik. Selanjutnya, terdapat pendekatan klasifikasi. Terdapat 3 pendekatan klasifikasi, yakni pendekatan kegiatan ekonomi yang menekankan pada proses kegiatan ekonomi, pendekatan fungsi yang melihat kepada fungsi pelaku ekonomi, dan kegiatan ekonomi itu sendiri sebagai suatu proses kombinasi sumber-sumber produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya ada struktur kode KBLI. Terdapat 5 struktur kode KBLI tahun 2009, yakni kategori, golongan pokok, golongan, subgolongan, dan kelompok. Kategori sendiri menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi yang diberi kode huruf A sampai huruf U. Golongan pokok sendiri adalah uraian lebih lanjut dari kategori yang terdiri dari kode 2 digit angka. Selanjutnya golongan. Uraian lebih lanjut dari golongan pokok yang terdiri dari kode 3 digit angka. Subgolongan. Uraian lebih lanjut dari golongan yang terdiri dari 4 digit angka. Dan kelompok sendiri untuk memilah kegiatan dalam subgolongan menjadi lebih homogen yang terdiri dari 5 digit angka. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk contoh klasifikasi, yakni kategori A, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang pertama ada pertanian, tanaman, peternakan, perburuan. Yang kedua kehutanan dan penerbangan kayu. Yang ketiga perikanan kategori. Untuk kategori B, yakni pertambangan dan penggalian. Yang pertama pertambangan batu bara dan lignit. Yang kedua pertambangan minyak bumi dan gas alam dan panas bumi. Yang ketiga pertambangan biji logam. Yang keempat pertambangan dan penggalian lainnya. Yang kelima jasa pertambangan. Dasar penyusunan KBLI 2009. ISIC atau International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, ASEAN Common Industrial Classification atau ASIC, East Asia Manufacturing Statistic atau EAMS, dikembangkan hingga 5 digit untuk kegiatan spesifik di Indonesia. Bisnis internasional. Definisinya, aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya terbatas pada aktivitas transaksi domestik, melainkan dapat pula dilakukan di luar batas negara atau bisnis internasional. Pengertiannya, merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa di luar batas negara perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Evolusi bisnis internasional. Transaksi perdagangan antar negara telah berkembang sejak abad ke-12. Sebagai contoh, Kerajaan Sriwijaya, yakni perdagangan maritim internasional dengan berbagai kerajaan di Tiongkok dan India. Jalur dagang Eropa ke Asia Timur melalui jalur darat yang dikendalikan Kekaisaran Turki Utsmani. Dampak bisnis internasional. Pada tahun 2006, terdapat 19 negara di dunia yang memiliki Gross National Income atau GNI lebih tinggi dibandingkan penjualan tahunan Exxon Mobil.
Pemasaran domestik, produk dibuat dan dipasarkan di parent country, yaitu negara tempat perusahaan berasal. Produk yang dibuat berorientasi etnosentris, artinya produk tersebut dibuat tanpa memperhatikan perubahan yang terjadi di pasar global dan lebih dipengaruhi cara pandang domestik. Produk yang dipasarkan pada tahap ini dibuat di dalam negeri tempat perusahaan domestik berada. Pemasaran ekspor. Yang pertama, perusahaan mulai menjual produk ke pasar luar negeri. Yang kedua, tahap awal menggunakan jasa eksportir atau indirect exporting karena adanya resiko perdagangan internasional. Yang ketiga, setelah stabil, perusahaan melakukan ekspor langsung atau direct exporting. Yang keempat, produk masih berorientasi etnosentris, hanya produk lokal yang dijual ke luar negeri. Pemasaran internasional. Tahap internasional marketing dengan melakukan pengembangan produk berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen lokal atau produk bersifat polisentrik. Perusahaan juga mulai melakukan aktivitas komunikasi pemasaran baik dalam bentuk iklan maupun promosi yang disesuaikan dengan karakteristik konsumen lokal yang berada di berbagai negara tempat perusahaan memasarkan produknya. Perusahaan multinasional. Perusahaan mulai melakukan standarisasi produk untuk dipasarkan pada regional tertentu yang dapat dibedakan dari produk perusahaan yang dijual untuk regional pemasaran lainnya. Oleh karena itu, produk yang dikembangkan pada tahap ini bersifat regionalistik, artinya produk yang dibuat disesuaikan dengan karakteristik regional pemasaran produk. Selain itu, produk yang dihasilkan perusahaan dibuat di regional tempat produk tersebut dipasarkan. Pemasaran global. Yang pertama, produk distandarisasi secara global namun masih ada variasi lokal. Yang kedua, bersifat geosentris. Yang ketiga, perusahaan mengintegrasikan sumber daya, koordinasi pemasaran lintas negara, serta penyesuaian produk dengan selera konsumen global. Evolusi pemasaran internasional. 1. Menunjukkan hubungan antar tahapan. Pertama ada domestik, lalu ekspor, selanjutnya internasional, multinasional, dan global. 2. Orientasi berubah dari etnosentris ke polisentris, regiosentris, lalu geosentris. 3. Keputusan pemasaran. Domestik fokus di dalam negeri. Ekspor pemilihan negara tujuan dan strategi masuk. Internasional adaptasi produk tiap negara. Multinasional ke standarisasi regional. Global integrasi dan koordinasi lintas negara secara global. Evolusi organisasi perusahaan dalam memasuki bisnis internasional. Tahap 1, Foreign Inquiry. Tahap 2, Export Manager. Tahap 3, Export Department and Direct Sales. Lalu tahap 4, Sales Branch and Subsidiaries. Selanjutnya tahap 5, Assembly Abroad. Tahap 6 ada produksi di luar negeri. Lalu di tahap 7, integrasi perusahaan afiliasi atau Integration of Foreign Affiliate. Bentuk-bentuk aktivitas bisnis internasional. Bentuk yang paling umum adalah transaksi ekspor dan investasi asing langsung, foreign atau Foreign Direct Investment atau FDI. Selain itu, FDI di Indonesia juga meningkat pesat, khususnya dalam sektor tekstil, kendaraan bermotor, dan sektor ekspor tradisional, di mana kegiatan FDI mencapai 20% dari PDB. Pada tahun 2009 sampai 2010, rasio PDI atau Foreign Direct Investment Indonesia terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) adalah yang terendah di antara negara-negara ASEAN. Sebagai perbandingan, rasio FDI di Thailand mencapai 40% dan di Vietnam 62%. Aktivitas bisnis internasional dilakukan oleh berbagai perusahaan, mulai dari UKM, usaha kecil menengah, hingga perusahaan korporasi besar. Contoh UKM yaitu transaksi ekspor mangga gedong gincu yang dilakukan oleh perusahaan UKM Ahmad Abdul Hadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Alfa Mulia dengan NPM 25030010336. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu bentuk-bentuk aktivitas bisnis internasional. FDI adalah investasi langsung oleh perusahaan asing untuk membangun fasilitas produksi atau memasarkan produk dari luar negeri. Contohnya yaitu investasi Toyota di Amerika. FDA terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu Greenfield Investment, membangun perusahaan baru di negara asing. Dan yang kedua itu akuisisi atau merger, mengkuisisi atau bergabung dengan perusahaan yang sudah ada. Yang kedua yaitu FDI berbeda dari Foreign Portfolio Investment yang merupakan investasi perorangan atau pemerintah asing dalam instrumen keuangan seperti saham atau obligasi. Aliran FDI itu dibagi menjadi dua, yaitu aliran keluar outflows, investasi yang dilakukan perusahaan dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, aliran masuk inflows, investasi yang dilakukan perusahaan pemerintah asing ke dalam negeri ke suatu negara. Materi yang akan saya sampaikan berikutnya yaitu ekspor. Ekspor itu sering dipilih perusahaan untuk memulai bisnis internasional karena tidak butuh investasi besar dan memungkinkan skala ekonomis dengan memusatkan produksi di satu negara lalu menjual ke banyak negara. Namun kelemahannya adalah biaya produksi ini biasanya lebih murah di negara tujuan. Biaya transportasi itu tinggi serta hambatan tarif yang membuat harga produk menjadi mahal. Yang kedua yaitu lisensi. Lisensi adalah perjanjian pemberian hak penggunaan teknologi atau merek dalam jangka waktu tertentu. Keuntungannya yaitu lisensi tidak perlu biaya riset besar, sedangkan lisensor bisa masuk pasar asing dengan resiko rendah. Kelemahannya yaitu lisensor kurang kontrol atas produksi atau pemasaran, pendapatan terbatas, serta resiko kehilangan keunggulan teknologi serta bisa ditiru lisense. Waralaba. Waralaba adalah perjanjian kontraktual antara pemilik merek franchisor dengan penggunaan merek franchise yang diberikan izin untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek franchisor seperti McDonald's dan Hoka Bento. Selanjutnya itu usaha patungan, joint venture. Usaha patungan adalah bentuk kerjasama bisnis internasional di mana dua atau lebih perusahaan independen bergabung untuk membentuk perusahaan baru seperti PT Otsuka Indonesia yang merupakan patungan antara perusahaan Indonesia dan Jepang di bidang farmasi. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan bisnis internasional. Yang pertama ada market seeking motives, dan yang kedua itu cost reduction motives, dan yang ketiga itu strategic motives. Selesai mah. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mendorong perkembangan bisnis internasional. Terdapat 3 alasan perusahaan melakukan ekspansi bisnisnya ke luar negeri, yaitu yang pertama market seeking motive. Perusahaan ini melakukan ekspansi ke luar negeri saat pasar dalam negeri itu sudah jenuh. Contohnya yaitu perusahaan fast food seperti McDonald dan perusahaan retail seperti Carrefour memperluas pasar ke luar negeri setelah pasar domestik matang. Indonesia menjadi pasar menarik karena pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi dan kelas menengah yang berkembang meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua itu ada cost reduction motive. Perusahaan ini mencari biaya produksi yang lebih murah di luar negeri seperti upah tenaga kerja yang rendah dan bahan baku yang murah. Biaya logistik ini tuh rentang rendah. Contohnya seperti Toyota yang membangun pabrik di Indonesia untuk mengurangi biaya produksi dan menghindari biaya masuk tinggi. Yang ketiga itu ada strategis motif. Perusahaan ini memperluas bisnis untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi bersaing serta mengikuti pelanggan mereka ke luar negeri. Contohnya yaitu perusahaan suku cabang dari Jepang membuka pabrik di Amerika Serikat mengikuti pabrik otomotif di Jepang. Terima kasih.